semua, bertemu lagi di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group bersama saya, Nugraheni Puspitasari, salah satu konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Untuk video kita kali ini, saya akan menjelaskan terkait strategi sertifikasi ISO 9001. Sebelum kita mempelajari bagaimana sih strategi sertifikasi ISO 9001, maka terlebih dahulu kita pelajari terkait audit mutu. Jadi, mutu didefinisikan oleh ISO sebagai derajat atau tingkat karakteristik yang dimiliki oleh suatu produk ataupun jasa dalam mencukupi persyaratan atau keinginan yang ditetapkan. Nah, maksud derajat atau tingkat ini berarti selalu adanya peningkatan di setiap saat. Audit mutu adalah proses pengecekan baik itu dari pihak internal sebuah organisasi atau eksternal organisasi, yaitu lembaga audit, yang bertujuan melihat tingkat kecukupan atau adequacy dan tingkat kesesuaian atau compliance terhadap sebuah standar mutu yang berlaku. Audit mutu berguna untuk memastikan sebuah organisasi dalam menjalankan aktivitasnya dan memberikan pelayanan kepada stakeholder dilakukan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan dan harapan oleh seluruh pemangku kepentingan. ISO 9001 merupakan standar internasional yang menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen mutu oleh International Organization for Standardization atau IOS. Menurut standar ini, sebuah organisasi harus menunjukkan kemampuan untuk memenuhi atau melampaui kepuasan pelanggan dalam fungsi produk, kualitas, dan kinerja. Dalam standar ISO 9001, resiko perlu dipertimbangkan dari seluruh kegiatan operasional sehingga membuat tindakan preventif bagian dari perencanaan strategis yang akan terwujud dalam tindakan operasional serta perlunya kegiatan review untuk memantau efektivitasnya. Audit mutu yang dilakukan dapat menggunakan salah satu kriteria atau persyaratan yang mengacu pada ISO 9001. Untuk saat ini, ISO 9001 yang masih berlaku yaitu ISO 9001-2015. Selain menggunakan ISO, audit mutu yang dilakukan juga dapat menggunakan sistem manajemen yang berlaku di sebuah organisasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku bagi sebuah instansi. Selain itu, kriteria audit mutu juga dapat dilakukan berdasarkan tuntutan kebutuhan dan harapan dari seluruh stakeholder, internal maupun eksternal di sebuah organisasi. Oleh karena itu, sebuah standar mutu di setiap organisasi atau instansi tidaklah pasti sama, karena semua bergantung pada keunikan masing-masing organisasi atau instansi tersebut. Selanjutnya, kita akan bahas proses sertifikasi ISO 9001. Proses sertifikasi ini dilakukan melalui audit pihak ketiga atau third party audit. Pada umumnya, proses sertifikasi ini melalui dua tahap audit. Yang pertama adalah audit tahap pertama yang terdiri dari dua kegiatan, yaitu audit kecukupan atau adequacy audit, yaitu pemeriksaan dan penelaahan dokumen dari sebuah organisasi untuk menentukan bahwa sistem memenuhi persyaratan standar ISO dan persyaratan mutu lainnya yang berlaku. Yang kedua, yaitu tahap audit kedua ini merupakan penilaian kesesuaian secara menyeluruh terhadap standar ISO. Nah, persyaratan mutu ini akan dicek ulang bagaimana sih kesesuaian dia dengan organisasinya, dan ini dikenal dengan audit kesesuaian atau compliance audit. Oleh karena itu, sebuah organisasi perlu melakukan audit mutu internal maupun audit eksternal oleh pihak ketiga untuk menilai apakah operasional perusahaan ini secara independen sebagai controlling dalam pelaksanaan ISO 9001 dan persyaratan mutu lainnya yang berlaku.
Informasi yang diperoleh dari audit mutu internal maupun eksternal ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak manajemen dan menjamin kegiatan operasional yang berjalan sesuai dengan persyaratan internasional maupun persyaratan mutu lainnya yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga dapat membantu manajemen untuk memberikan saran maupun rekomendasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Sekian video singkat yang saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih.